Taman Siswa, sebuah nama yang tidak asing dalam sejarah pendidikan dan kebudayaan Indonesia, adalah tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Didirikan pada tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara, Taman Siswa bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan sebuah gerakan kebudayaan yang mengusung semangat emansipasi dan kemandirian bangsa melalui pendidikan berbasis nilai-nilai keindonesiaan. Baru datang ya? Iya, kamu kelas apa? Aku kelas hari ini. Kamu kelas Sama apa? dong, Bareng aja yuk. Ayo. Wah, kita sekelas lagi ya. Iya. Seru nggak nih liburannya? Seru banget dong. Seru pula. Ya. Jadi kamu ngomong apa? Nah, apa namanya? Ada siapa? Salma, ada tim. Ajak kita ngobrol. Aku mahasiswa yang baru masuk di kelas ini. Ya, maksudnya. Ya. Oh, kamu mahasiswa mulang? Iya. Iya, kasih. Tingkat nih. Pas semester 13. Iya, udah tua. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana liburan kuliah selama 2 bulan? Seru banget. Seru ya? Oke, sebelumnya saya mengampu mata kuliah pendidikan Among. Perkenalkan saya Pak Surya ya namanya. Nah, karena perkuliahan kita ini sudah dimulai, ini nanti ada sebuah proyek yang bukan biasa sih. Jadi nanti proyeknya kita dituntut untuk bisa belajar dari kebudayaan yang ada di masyarakat ya, gitu ya, paham? Paham. Oke, bagaimana untuk proyek kebudayaannya? Saya harap semua sudah siap ya. Siap. Oke, silahkan untuk presentasi di depan untuk proyek kebudayaannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kebudayaan yang telah kami selesaikan. Langsung saja kami akan membahas hasil proyek kebudayaan tersebut yang akan disampaikan oleh rekan saya Rita. Yang pertama ada pendidikan Among. Pendidikan Among itu kayak taman siswa namanya yang itu sebuah kayak pendidikan swasta itu membahas tentang kedewasaan. Nah, ada tiga itu kayak enggak itu membahas masalah bagaimana kita kadang akan belajar kembali. Nah, itu bagaimana dia kedewasaan yang akan bagaimana kedewasaan pendidikan kita yang besar itu sama dengan sama itu. Di jam pertama setelah itu sampai kedua dia bertemu dengan kita dan saling menyapa. Sampai di dalam kelas, Andi bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Suasana kelas tampak riuh. Sehubungan itu, maksudnya satu dosen masuk ke dalam kelas. Andi dalam menuju kelas, kemudian datang identitas dari kelas laki-laki. Oke, sekian presentasi hasil proyek kebudayaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan salam. Nah, apakah sudah paham tentang pesan dan kesan suatu proyek yang telah dipresentasikan? Ternyata pelajaran hidup tidak kalah bermakna dengan pelajaran yang ada di kelas, Bapak. Ya, saya harap semua sudah paham ya tentang yang dinamakan suatu keberagaman. Mungkin untuk mata kuliah Among pada siang hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih. Salam. Kita mau bahas proyeknya di mana?
Boleh? Boleh. Ayo. Dari dulu belajar dari masyarakat dan yang kita butuhkan itu udah dapat dari kampus. Senang banget karena itu kesempatan kita buat belajar dari masyarakat, bukan cuma buat doang. Harus tentuin dulu mau belajar dari mananya. Aku usul kita belajar di Taman Budaya karena di sana banyak seniman jalanan dan kita juga bisa belajar dari seni mereka. Setuju, boleh juga kan dari seniman itu kita belum punya pengalaman belajar di kelas gitu. Tapi apa hubungannya dengan pendidikan? Kita kan disuruh buat proyek kebudayaan. Terus cara kaitannya gimana? Justru itu poinnya juga, karena kan pendidikan juga nggak kita dapat dari lingkungan kampus atau nggak sekolah aja. Kita juga bisa kok buat pengalaman hidup itu bagian dari pendidikan. Kalau kayak gitu kita sekarang kita coba ke sana aja gimana? Boleh ke sana. Ini minumannya mana ya? Minumannya kayak Kita samperin seniman yang ada di sana aja yuk, boleh? Perhatiannya yang besar terhadap dunia pendidikan yang menurut keyakinannya dapat membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, membuat Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh pejuang kemerdekaan, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Berdasarkan jasa serta pengabdiannya dalam merintis pendidikan, pemerintah kemudian mengangkatnya menjadi pahlawan nasional dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya di sini Harjo. Hidup sebagai seniman jalanan itu tidaklah mudah, nak. Tapi di sini seni bukan cuma hanya soal menggambar ataupun bernyanyi. Di sini kami tempat berbagi cerita, suka duka,
dan tempat untuk bertahan hidup. Tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaan yang sangat terkenal, Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun emisi 1998. Pada tanggal 3 November 1957, bertepatan dengan kawin emas Ki Hajar Dewantara, beliau menerima persembahan bakti dari para alumni dan pecinta Taman Siswa berupa rumah tinggal yang diberi nama Padepokan Ki Hajar Dewantara, berlokasi di Jalan Kusumanegara 131, Yogyakarta. Mulai tahun 1960, Yayasan Taman Siswa berusaha mewujudkan gagasan Ki Hajar Dewantara untuk menjadikan rumahnya sebagai sebuah museum. Untuk itulah mereka memanggil Ki Dr. Andes Muhammad Amir Sutarga yang bertugas di Museum Nasional Jakarta dan masih keluarga dekat Taman Siswa untuk datang ke Yogyakarta dan memberikan pengetahuan dasar tentang permusiuman. Selanjutnya pada tahun 1963, bertempat di Museum Perjuangan Yogyakarta di Dalem Brontokusuman, dibentuklah panitia pendiri Museum Taman Siswa yang terdiri atas keluarga Ki Hajar Dewantara, keluarga besar Taman Siswa, serta Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa dan para sejarawan. Setelah semuanya siap, 7 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1970, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, museum diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Nyi Hajar Dewantara sebagai pemimpin umum Taman Siswa. Peresmian museum ditandai dengan Candra Sengkala Miat Ngaluhur Trusing Budi yang menunjukkan angka tahun 1902 Saka atau tanggal 2 Mei 1970 Masehi. Kalian tahu, pendidikan terbesar itu terkadang bukan dari buku, tapi dari kehidupan itu sendiri. Rumah bekas tempat tinggal Ki Hajar Dewantara sekeluarga terdiri dari ruang tamu depan, ruang tidur keluarga, ruang kerja, ruang berbentuk panjang untuk kunjungan para tamu. Pendopo Agung Taman Siswa sebagai monumen persatuan Taman Siswa terdiri dari ruang kuncung yang berada di depan dengan bentuk atap kecil tinggi di bagian depan yang diberi nama Pendopo Taman Siswa. Ruang pokok ada di tengah dan luas ruang-ruang sayap berada di kiri dan kanan pendopo. Kemudian menyambung ruang sayap belakang yang digunakan untuk menyimpan peralatan kesenian berupa seperangkat gamelan yang digunakan untuk mengiringi melatih tari para siswa oleh para pamong Taman Siswa. Koleksi asli peninggalan Ki Hajar Dewantara meliputi arsip surat-surat, dokumen, naskah, pakaian penjara, pakaian kerja, pakaian saat menjadi guru, meja kursi kerja, meja kursi tamu, almari pakaian, almari buku, kursi goyang, dan piano yang biasa digunakan di saat senggang untuk berlatih bersama putra-putrinya. Ada juga perlengkapan kerja yang meliputi telepon, buku, pulpen, kacamata, tinta, tas kerja, dan mesin ketik.
film dokumenter saat mengajar, saat di depan pendopo agung, tarian anak, dan lain-lain melengkapi koleksi berikutnya. Panji Taman Siswa berbentuk perisai, berisi lambang Taman Siswa, Suci Tata Ngesti Tunggal tahun 1922, lambang Taman Siswa berbentuk Garuda Cakra bertuliskan Persatuan Perguruan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta. Koleksi lainnya berupa foto-foto kenangan pada peristiwa-peristiwa penting Ki Hajar Dewantara pada waktu perjuangan hingga wafatnya, lukisan karya Ki Sindu Kiswara dan lukisan bernuansa Bali, benda-benda barang pecah belah, peralatan makan dan minum keluarga. Ada juga perpustakaan, di mana keberadaan perpustakaan merupakan sarana pendukung museum, karena berisi buku-buku bacaan, koleksi Ki Hajar Dewantara, dan berbagai buku kenangan yang berasal dari sahabat-sahabat beliau. Surat kabar dan majalah, buku-buku tentang ketaman siswaan yang berisi konsep-konsep pemikiran karya Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan, sastra budaya, politik berbangsa dan bernegara. Jadi menurut Bapak ini bagian dari pendidikan juga? Tentu saja, seni mengajarkan kita cara melihat dunia lebih luas dari sudut pandang yang berbeda. Jika kalian di kampus belajar cuma teori, di sini kami belajar dari kehidupannya. Seperti kalimat yang diucapkan pendiri kampus kalian, Ki Hajar Dewantara, bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah. Baik Pak, terima kasih ya. Ternyata pelajaran yang kita dapat di sini tuh jauh lebih nyata loh dibanding yang kita dapat di kelas. Iya, aku mikir pendidikan itu cuma soal nilai dan gelar, tapi sekarang aku ngerti belajar itu ternyata lebih luas. Jalan, mas. Guys, ternyata proyek kebudayaan ini banyak pembelajarannya. Benar banget, ternyata pendidikan itu kita tidak hanya dapat dari lingkungan kampus saja, kita juga bisa dapat dari mana saja, dari luar juga bisa. Iya, benar banget itu. Oh, benar. Mungkin kita dapat proyek ini. Iya, benar. Alah, tai ketutupan. Tinggal 2 Iya. Satu.